Baik, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Natasha Malau dari kelas D dengan NIM C0B0230029 dari program studi manajemen pemasaran, dosen pengampu yaitu Pak Bambang. Baiklah, di sini ada pengertian dari AMDAL. Jadi, AMDAL ini merupakan suatu kajian yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan hidup. AMDAL penting untuk diketahui oleh pelaku usaha atau kegiatan yang diperkirakan yang akan berdampak pada lingkungan. Mengidentifikasikan dampak yaitu yang bertujuan yang pertama yaitu mengidentifikasikan dampak negatif yang mungkin akan terjadi, lalu mencari solusi untuk minimalkan dampak negatif serta memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup. Baiklah, selanjutnya ada perbedaan dari AMDAL, UKLPL, dan studi kelayakan. Jadi, adapun perbedaan dari ketiga tersebut yaitu AMDAL ini merupakan suatu kajian yang dilakukan untuk menilai dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat suatu rencana usaha atau kegiatan yang besar dan kompleks, yang dimana AMDAL ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Sedangkan untuk UKLPL ini merupakan suatu kajian yang lebih sederhana dibandingkan AMDAL, yang dimana UKLPL ini berfungsi untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dari kegiatan yang lebih kecil atau yang tidak memiliki dampak besar. Lalu yang terakhir yaitu perbedaan dari studi kelayakan. Jadi studi kelayakan ini merupakan suatu analisis yang lebih luas yang mengevaluasi kelayakan suatu proses secara keseluruhan. Jadi itulah dari perbedaan dari ketiganya. Selanjutnya ada di sini beberapa undang-undang yang saya cantumkan yang mendasari tentang AMDAL. Jadi adapun undang-undangnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 yang dimana adanya pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu kajian yang diperlukan untuk mengetahui dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan. Lalu yang kedua ada pasal 22 sampai dengan 37 yang mengatakan bahwa mengatur kewajiban penyusunan AMDAL bagi rencana kegiatan yang dapat berdampak besar terhadap lingkungan, prosedur penyusunan, serta kewajiban untuk memperoleh izin lingkungan. Baiklah, slide berikutnya ada prinsip yang mendasari penyusunan AMDAL. Di sini saya cantumkan terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu kehati-hatian. Apa sih kehati-hatian ini? Jadi kehati-hatian ini perlu diterapkan untuk penyusunan AMDAL yang dimana akan berdampak langsung pada lingkungan. Lalu yang kedua adanya keterbukaan dan partisipasi publik. Yang ketiga pencegahan dampak negatif. Yang keempat menjamin pembangunan yang tidak merusak keseimbangan lingkungan dan sosial. Yang kelima efisiensi. Serta yang terakhir yaitu pemulihan. Adanya tahapan penyusunan AMDAL. Tahapan penyusunan AMDAL ini saya cantumkan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adanya penentuan kewajiban, yang dimana kewajiban ini dicantumkan kepada setiap orang tanpa pihak manapun. Lalu ada penyusunan kerangka acuan. Yang ketiga studi dampak lingkungan. Yang berikutnya penyusunan laporan AMDAL. Lalu evaluasi oleh komisi penilai serta konsultasi publik. Lalu berikutnya keputusan izin lingkungan. Berikutnya ada pelaksanaan dan pengawasan. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi jika AMDAL telah dilaksanakan secara langsung. Apa sih peran masing-masing setiap pihak dari masyarakat, konsultan, bahkan pemerintah pada AMDAL? Jadi adapun peran masing-masing pihak tersebut yaitu yang dimana pemerintah menetapkan kewajiban, mengesahkan kerangka acuan, serta mengizinkan lingkungan dan mengawasi pelaksanaan AMDAL. Lalu apa sih peran dari masyarakat? Jadi untuk peran masyarakat ini memberikan masukan seperti terlibat dalam konsultasi publik serta mengawasi pelaksanaan kegiatan dan dampaknya pada masyarakat maupun pemerintah. Lalu untuk peran konsultan ini yaitu untuk menyusun dokumen AMDAL, lalu mengumpulkan data,
menganalisis data, dan yang terakhir menyusun rekomendasi mitigasi. Dari peran masing-masing pihak dari pemerintah, masyarakat, hingga konsultan ini, dengan berkolaborasi yang baik antara semua pihak, maka proses AMDAL dapat berjalan efektif dan dapat menghasilkan keputusan yang menjaga kelestarian lingkungan serta kepentingan masyarakat. Baiklah, di sini saya mencantumkan beberapa dampak yang ditimbulkan dari AMDAL. Yang pertama ada terhadap udara, air, tanah, flora dan fauna, sosial dan ekonomi, kesehatan, hingga keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan yang terakhir yaitu dampak terhadap kebisingan dan pencahayaan. Jika AMDAL tidak dapat dilakukan dengan sempurna atau hanya semena-mena saja, maka AMDAL dapat membahayakan diri kita sendiri, bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga keanekaragaman hayati hingga makhluk lainnya yang dapat mengancam keberlangsungan hidup kita. Dari hal mendasar yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa proses AMDAL ini atau analisis mengenai dampak lingkungan ini merupakan suatu langkah penting dalam memastikan bahwa setiap rencana kegiatan atau pihak tidak menimbulkan dampak yang negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Penyusunan AMDAL melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, konsultan, dan lembaga yang terkait, yang masing-masing memiliki peran yang krusial untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Jadi, dengan terjaganya lingkungan hidup kita, maka terjaga pula kesehatan dan keberlanjutan hidup kita yang akan datang. Baik, sekianlah hasil dari presentasi saya. Mungkin ada kesalahan kata. Saya minta maaf atas waktunya. Saya mengucapkan terima kasih.